Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aulia dengan NIM 112110331. Dengan kelas MA21 BA1, saya akan mengomentari tentang PPN 12%, memberikan diskon listrik 50% dan pembagian beras 10 kg untuk UAS berpikir kritis. Oke, yang pertama saya akan mengomentari tentang PPN 12%, di mana kita ketahui pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai yaitu PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Namun, penerapan tarif baru ini akan dilakukan secara selektif dengan fokus pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang pertama, penerapan selektif PPN 12%. Apa itu? Barang dan jasa yang akan dikenakan PPN 12% yaitu mencakup komoditas seperti apartemen mewah, rumah mewah, mobil mewah, serta layanan premium di sektor kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh bahan makanan premium seperti daging wagyu, layanan kesehatan medis premium, pendidikan internasional, serta listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3,500 volts sampai ampere FA hingga 6,600 FA akan termasuk dalam kategori ini. Sebaliknya, barang dan jasa kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak akan tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif 0%. Ini termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, gula, konsumsi serta layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, angkutan umum, jasa tenaga kerja, keuangan, asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, dan tsunami, serta pemakaian listrik dan air minum. Tujuan kebijakan pemerintah sendiri itu telah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui asas gotong royong. Dengan mengenakan pajak lebih tinggi pada barang dan jasa mewah, diharapkan kontribusi pajak dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat meningkat. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari bebas pajak tambahan. Itu sini stimulus ekonomi pendukung, yaitu berperan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah. Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif dan stimulus ekonomi, tentunya salah satunya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang hingga 2,200 FA selama 2 bulan pertama tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan kepada 16 juta penerima manfaat di desil pertama dan kedua selama periode yang sama. Oke, di sini ada tanggapan dan kritik. Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk memitigasi dampak kenaikan PPN, beberapa ekonomi menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN mungkin tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, dan justru dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar akibat penurunan konsumsi domestik. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa penerapan PPN 12% ini
pada barang dan jasa mewah dapat mempengaruhi industri terkait seperti properti dan otomotif, yang mungkin mengalami penurunan penjualan akibat harga yang semakin tinggi. Namun, pemerintah berharap bahwa dengan penerapan yang selektif dan pemberian insentif yang tepat, dampak negatif tersebut dapat diminimalisir tentunya. Dan kesimpulan dari hal tersebut, kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 yaitu merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya reformasi perpajakan dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan penerapan yang selektif dan didukung oleh berbagai stimulus ekonomi, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah. Namun, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini guna memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Namun, ada pertanyaan bagi kami, sebuah keputusan yang berpotensi memicu krisis ekonomi dalam kenaikan PPN 12. Nah, dalam kebijakan kenaikan pajak tambahan nilai yaitu PPN menjadi 12 mulai Januari 2005 menimbulkan berbagai pertanyaan kritis mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, serta stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, kebijakan ini tetap dapat membawa konsekuensi yang lebih luas, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Itu ada pertama, potensi penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. Salah satu resiko terbesar dari kenaikan PPN adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat. PPN adalah pajak konsumsi yang berarti setiap kenaikan tarif akan berimbas langsung pada harga barang dan jasa. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN atau dikenakan tarif 0%, kenyataannya perekonomian bekerja dalam ekosistem yang kompleks, seperti efek domino kenaikan harga. Tentu saja produsen dan distributor barang yang terkena PPN 12% kemungkinan besar akan menyesuaikan harga produk mereka untuk menutupi kenaikan pajak. Ya, akibatnya meskipun produk-produk kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN, biaya produksi dan distribusinya bisa naik. Contohnya, sektor transportasi logistik yang menggunakan bahan bakar dan kendaraan terkena PPN lebih tinggi akan membebankan biaya tambahan ke harga barang yang dijual di pasar tentunya. Dan yang kedua, kemungkinan konsumen menunda pembelian. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, konsumen cenderung menunda pembelian barang yang tidak bersifat mendesak, terutama produk-produk yang dengan nilai tinggi seperti elektronik, kendaraan, dan properti. Hal ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan sektor retail dan manufaktur yang merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia tentunya. Dan yang kedua yaitu risiko inflasi atau loncatan harga yang tidak terhindarkan. Bagaimana? Dalam teori ekonomi, kenaikan PPN seringkali berujung pada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi dan distribusi barang serta jasa. Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan inflasi akibat kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan kenaikan PPN, harga barang di berbagai sektor berpotensi mengalami kenaikan bertahap. Dan sini ada stagflasi bisa terjadi. Ya, tentu saja. Jika konsumsi masyarakat menurun akibat kenaikan harga dan daya beli melemah, tentu Indonesia bisa menghadapi risiko stagflasi
Apa itu? Yaitu kondisi ekonomi yang stagnan dengan inflasi tinggi. Situasi ini sangat berbahaya karena pertumbuhan ekonomi bisa melambat tanpa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan faktornya yang kedua, tekanan terhadap UMKM. Kenapa? Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, tidak bisa langsung membebankan kenaikan pajak ke harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Akibatnya mereka harus memangkas margin keuntungan atau mencari cara lain untuk bertahan. Misalnya, dengan mengurangi tenaga kerja atau menurunkan kualitas produk. Dalam jangka panjang, ini bisa mengarah pada peningkatan pengangguran dan penurunan daya saing sektor UMKM. Dan yang ketiga, efek negatif bagi dunia usaha dan investasi. Yaitu, ada yang pertama, pajak yang lebih tinggi sama dengan investasi menurun. Apakah benar? Itu salah satu daya tarik investasi di Indonesia adalah daya beli masyarakat yang cukup kuat dan pajak yang relatif kompetitif dibandingkan negara tetangga. Namun, kenaikan PPN bisa mengurangi daya tarik investasi di beberapa sektor. Oke, ada dua, yaitu ancaman terhadap properti dan otomotif. Dua sektor yang paling terdampak oleh kenaikan PPN adalah properti dan otomotif, karena kedua industri ini memiliki keterkaitan erat dengan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas. Jika harga properti dan kendaraan naik karena PPN, permintaan bisa menurun drastis. Ini bisa memicu kontraksi di sektor konstruksi, menurunkan permintaan tenaga kerja, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang keempat, itu alternatif kebijakan. Sama dengan apakah kenaikan PPN benar-benar perlu atau tidak, yaitu pemerintah beralasan bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menutup defisit anggaran. Namun, ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan untuk mencapai tujuan tersebut tanpa membebani masyarakat. Yaitu ada pertama, apa saja untuk alternatif kebijakan tersebut, yaitu ada peningkatan basis pajak, bukan tarif pajak. Sebaliknya, pemerintah bisa fokus pada memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kebocoran pajak dari sektor informal serta pengemplang pajak besar. Saat ini kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah, sehingga solusi terbaik bukan menaikkan tarif, tetapi memperluas jumlah wajib pajak yang berkontribusi. Dan yang kedua, reformasi subsidi dan efisiensi pengeluaran. Sebelum menaikkan pajak, pemerintah bisa melakukan efisiensi belanja negara dan menyesuaikan kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Banyak belanja negara yang kurang produktif, seperti subsidi energi yang masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Yang ketiga, pajak bagi perusahaan digital dan sektor ekonomi baru. Saat ini banyak perusahaan digital besar seperti platform e-commerce dan layanan streaming yang memperoleh pendapatan besar di Indonesia, tetapi membayar pajak sangat sedikit. Pemerintah bisa lebih agresif dalam menerapkan pajak digital, tentunya, daripada membebani masyarakat umum dengan kenaikan PPN. Nah, apa sih kesimpulannya dari hasil dia tadi itu? Apakah kenaikan PPN 12% akan memicu krisis? Nah, dari berbagai faktor yang telah dibahas, kenaikan PPN menjadi 12% berpotensi membawa dampak negatif yang lebih luas daripada manfaatnya. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini hanya menargetkan barang dan jasa mewah,
Efek domino dari kenaikan harga, penurunan daya beli, inflasi, dan perlambatan investasi dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung yang kuat, Indonesia sendiri beresiko mengalami stagnasi ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta penurunan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan mempertimbangkan alternatif yang lebih adil dan efektif dalam meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani rakyatnya. Oke, dari sudut pandang pemerintah, di sini akan saya jelaskan bagaimana sih dari sudut pandang pemerintah sendiri dalam langkah strategis untuk stabilitas ekonominya. Pemerintah memandang kenaikan PPN menjadi 12% sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung pembangunan jangka panjang. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang adil dan selektif dengan fokus pada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Alasan pemerintah menaikkan PPN itu apa? Yang pertama, menaikkan penerimaan negara untuk program sosial. Di sini dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, BLT, subsidi listrik, bantuan pangan, dan infrastruktur kesehatan serta pendidikan. Dan saat ini rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia. Kenaikan PPN dapat membantu memperbaiki kondisi ini. Dan yang kedua, alasannya menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan utang. Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan agar tidak terlalu bergantung pada utang luar negerinya. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, defisit APBN dapat ditekan sehingga beban utang negara tidak semakin membengkak. Dan yang ketiga, selektif dalam penerapan PPN. Pemerintah menegaskan bahwa barang dan jasa kebutuhan pokok seperti beras, telur, sayur, pendidikan, dan kesehatan tidak akan dikenakan PPN atau tetap di level 6%. Hanya barang dan jasa mewah yang dikenakan tarif lebih tinggi seperti properti mewah, kendaraan mewah, layanan premium di sektor kesehatan, serta pendidikan. Dan yang keempat, mencegah defisit dan menjaga daya saing ekonominya. Jika penerimaan negara tidak ditingkatkan, maka pemerintah terpaksa mengurangi subsidi atau mengurangi pembangunan infrastruktur yang justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang kedua, kebijakan ini juga dianggap sebagai cara untuk memastikan. Dan yang kelima, yaitu menyesuaikan dengan tren global. Yang pertama, banyak negara lain juga menaikkan tarif PPN mereka. Misalnya Singapura menaikkan GST dari 7% ke 9% pada tahun 2024. Sementara tarif PPN di negara-negara Eropa bahkan mencapai 20% atau lebih. Jika Indonesia tetap mempertahankan tarif PPN yang rendah, akan sulit bagi negara untuk bersaing dalam skala global. Oke, bagaimana sih sudut pandang mahasiswa, ancaman bagi daya beli dan kesejahteraan rakyat? Pertanyaannya, mengapa mahasiswa menolak kenaikan PPN? Yaitu pertama, membebani masyarakat kelas menengah dan bawah tentunya. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN, mahasiswa khawatir ada efek domino terhadap harga barang lain. Dan yang kedua, biaya transportasi, biaya produksi, dan distribusi barang tetap naik karena rantai pasokan juga terkena dampak PPN yang lebih tinggi. Dan yang kedua, meningkatkan inflasi dan biaya hidup. Jika harga barang naik akibat pajak, maka biaya hidup masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja muda akan meningkat.
Dan kedua, biaya kuliah, transportasi, makanan, dan kebutuhan harian mahasiswa bisa semakin mahal, yang akhirnya menghambat akses pendidikan kesejahteraan generasi muda. Yang ketiga, ketimpangan sosial semakin melebar tentunya. Mahasiswa sendiri beranggapan bahwa kebijakan ini masih memiliki potensi merugikan kelas menengah dan UMKM. Sementara konglomerat dan perusahaan besar memiliki celah untuk menghindari pajak. Banyak perusahaan multinasional memiliki strategi untuk mengurangi beban pajak mereka, sementara masyarakat umum tidak memiliki pilihan selain membayar pajak yang lebih tinggi tentunya. Dan yang keempat, pemerintah seharusnya fokus pada pajak digital dan pajak progresif. Tentunya mahasiswa menilai bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus dan pajak terhadap sektor digital dan perusahaan besar, bukan berarti membebankan pajak kepada konsumen. Namun saat ini banyak perusahaan digital dan e-commerce yang beroperasi di Indonesia tetapi membayar pajak sangat sedikit dibandingkan dengan omset mereka yang besar. Dan yang kelima, terakhir, kebijakan tidak tepat di tengah krisisnya ekonomi global. Mahasiswa melihat bahwa ekonomi global masih belum stabil pasca pandemik dan di tengah ancaman resesi global. Dan kenaikan pajak di saat masyarakat masih berjuang untuk pulih dari dampaknya ekonomi bisa menjadi langkah yang kontra dan produktif. Kesimpulan, perlukah kenaikan PPN ditunda atau dikaji ulang? Nah, dari dua sudut pandang ini, kita bisa melihat bahwa kenaikan PPN 12% memiliki dampak yang kompleks tentunya. Dan dari sudut pandang pemerintah, kebijakan ini dianggap perlu untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang. Namun, dari sudut pandang mahasiswa sendiri, kebijakan ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi, meningkatkan inflasi, dan menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, solusi yang lebih seimbang mungkin yang pertama, menunda kenaikan PPN hingga ekonomi lebih stabil, terutama di tengah ancaman resesi globalnya. Dan yang kedua, memperkuat sistem pajak progresif di mana orang kaya dan perusahaan besar membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum. Dan yang ketiga, meningkatkan pajak digital dan sektor yang belum optimal dalam kontribusi pajaknya, seperti e-commerce, layanan streaming, dan perusahaan teknologi global. Dan yang keempat, meninjau kembali efektivitas belanja negara, sehingga penerimaan pajak yang ada bisa digunakan secara efisien tanpa perlu menaikkan PPN. Kebijakan kenaikan ini perlu terus dikaji dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademis, ekonomi, pengusaha, dan mahasiswa agar tidak malah memperburuk kesejahteraan rakyat di masa depan. Oke, yang kedua yaitu ada persoalan tentang bantuan beras 10 kg per bulan. Nah, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi, pemerintah menyediakan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Bantuan beras yang disalurkan oleh pemerintah selama 6 bulan di tahun 2025 menjadi sorotan penting. Dengan adanya dukungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit. Namun, ada juga kritik terkait jumlah bantuan yang dianggap tidak memadai, seperti yang diungkapkan oleh beberapa warga yang merasa hanya menerima sedikit. Penting untuk mencermati bagaimana penyaluran bantuan ini dilakukan, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam kontribusinya. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai kapan dan di mana bantuan akan disalurkan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa bantuan ini tepat sasarannya, sehingga benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
kritik tersebut dalam bantuan beras juga mencakup harapan agar pemerintah tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga menciptakan program yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Misalnya, dengan mendukung petani lokal dan meningkatkan produksi beras dalam negeri, ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan dan memperkuat ekonomi lokal. Reaksi masyarakat terhadap bantuan ini bervariasi tentunya. Beberapa merasa bersyukur atas perhatian pemerintah, sementara di sisi lain merasa bantuan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan perlunya dialog yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, penyaluran bantuan beras adalah langkah positifnya, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka, agar bantuan ini benar-benar bermanfaat. Bantuan beras yang disalurkan oleh pemerintah menjadi topik yang sangat relevan dan penting untuk dibahas tentunya, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan komentar selama 30 menit ini mengenai berita tentang bantuan beras. Yaitu 1. Konteks dan tujuan bantuan. Bantuan beras ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh bencana alam atau kondisi ekonomi yang sulit. Dan yang kedua, kritik terhadap jumlah bantuannya. Banyak warga yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap jumlah bantuan yang dianggap tidak memadai, seperti 1 kg beras dan sebutir telur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Penting banget untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses distribusi, termasuk kriteria penerima bantuan. Dan yang keempat, dampak jangka panjang. Selain memberi bantuan jangka pendek, pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dukungan terhadap petani lokal dan peningkatan produksi beras dalam negeri dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan. Namun, reaksi masyarakat terhadap bantuan beras sangat bervariasi. Beberapa masih bersyukur, sementara yang lain masa bantuan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, peran pemerintah harus berperan aktif dalam mendengarkan suara rakyat dan beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan akan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Dan kesimpulannya, penyaluran bantuan beras adalah langkah positif, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas bantuan dan membangun kepercayaan publik. Dan yang ketiga, saya akan memberikan komentar krisis dan panjang. Yang krisis tentang diskon listrik tentunya. Diskon listrik 50% yang diberikan oleh pemerintah untuk pelanggan prabayar dan pascabayar dengan daya terpasang 2,200 VA ke bawah menjadi berita yang sangat relevan di awal tahun 2025 kemarin. Diskon ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Dengan 97% pelanggan rumah tangga mendapatkan manfaat dari diskon ini. Diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, untuk mencermati bagaimana penyaluran diskon ini dilakukan, pelanggan tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan diskon.
yang menunjukkan upaya PLN untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Namun ada batas maksimal pembelian token listrik yang perlu diperhatikan agar prinsip keadilan dalam distribusi listrik tetap terjaga. Kritik juga muncul terkait dengan durasi dan jumlah diskon yang diberikan. Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya memberikan diskon jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk menjaga stabilitas tarif listrik di masa depan. Ini termasuk dukungan juga untuk pengembangan energi terbarukan yang efisiensi energi. Nah, berikut ada beberapa poin yang dapat dijadikan berita tentang diskon listrik ini. Yang pertama yaitu ada konteks dan tujuan diskonnya. Nah, diskon 50% itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan PPN dan biaya hidup yang meningkat. Namun diharapkan diskon ini dapat meringankan beban pelanggan, terutama bagi yang menggunakan daya rendah. Dan yang kedua, kriteria pelanggan yang mendapatkan diskon. Diskon ini berlaku untuk pelanggan prabayar dan pasca bayar dengan daya terpasang 2,200 VA ke bawah. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat yang lebih rentan. Dan yang ketiga, proses penyaluran diskon. Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi atau tindakan khusus untuk mendapatkan diskon yang mempermudah akses. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua pelanggan yang berhak mendapatkan diskon ini terinformasi dengan baik. Dan yang keempat, batas maksimal pembelian token. PLN menerapkan batas maksimalnya pembelian token listrik dengan diskon untuk menjaga prinsip keadilan. Masyarakat juga perlu memahami batasan ini agar tidak mengalami kebingungan saat melakukan pembelian. Dan peran PLN dan pemerintah. PLN harus berperan aktif dalam memastikan penyaluran diskon dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjelaskan kebijakan dan mendengarkan masukan mereka. Dan yang terakhir, kesimpulannya, diskon tarif listrik adalah langkah positif juga, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas diskon dan membangun kepercayaan publik. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.